Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari perkembangan penemuan koper merah yang berisi mayat dimutilasi di Tenjo, Bogor, Jawa Barat, di mana pelakunya telah ditangkap. Pelaku tersebut merupakan pria berinisial DA berusia 35 tahun. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin di Mako Polres Bogor pada Sabtu 18 Maret 2023 mengatakan bahwa DA juga telah ditetapkan sebagai tersangka. DA dikenakan pasal 338 dan atau 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. DA terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. DA ditangkap oleh Satreskrim Polres Bogor di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan pengakuan sementara dari DA, dia berdalih membunuh korban karena hendak disodomi oleh korban. Sepertinya KPK tahun ini benar-benar lagi sibuk banget, padahal masih bulan Maret nih, bulan 3. Tapi udah periksa banyak banget pejabat negara tentang LHKPN mereka. Nah, kali ini KPK akan mengklarifikasi Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro terkait dengan dugaan gaya hidup mewah istrinya. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menyebut Inspektorat KPK akan mengklarifikasi LHKPN Endar. Namun, Ali belum menginformasikan kapan proses klarifikasi tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan LHKPN periodik 2022, jumlah harta kekayaan Endar sebesar Rp5.633.150.000. Kekayaan itu dilaporkan tertanggal 7 Februari 2023. Selain itu, menurut Ali, KPK juga telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas atau Dewas dalam rangka menindaklanjuti video terkait sosok istri Endar yang diduga kerap memamerkan gaya hidup mewah. Secara khusus, Dewas KPK akan mendalami ada tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh istri Endar di media sosial. Sebelumnya memang beredar di media sosial soal sosok yang diduga istri Endar yang disebut memamerkan gaya hidup mewahnya. Dalam video berdurasi pendek itu ditampilkan sejumlah foto seperti pelesiran ke luar negeri, sewa helikopter, dan juga satu circle dengan artis Nikita Mirzani. Berita berikutnya datang dari Kalimantan Selatan. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Nansarunai, ruas Simpang 4 Islamic Center, Tanjung Selatan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Jalan sepanjang 4,2 km itu menghabiskan anggaran sekitar 104 miliar rupiah dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Jokowi berharap diresmikannya Jalan Nansarunai dapat membantu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan laporan dari Bupati Tabalong, menurut Jokowi terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong selama 2 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,27%, meningkat menjadi 5,30% pada 2022. Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, Wibawa Agung Subrata berharap jalan yang dilengkapi dengan 12 jembatan
dan dikerjakan selama 1 tahun tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas serta waktu tempuh yang lebih baik bagi masyarakat luas. Berita berikutnya datang dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Dilansir dari BBC, pada Sabtu 18 Maret 2023, ICC menuduh Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang. ICC menilai kejahatan tersebut termasuk deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia. ICC mengatakan kejahatan tersebut dilakukan di Ukraina sejak 24 Februari 2022 ketika Rusia meluncurkan invasi besar-besaran ke Ukraina. ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Komisaris Kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak Maria Lvova-Belova atas tuduhan yang serupa. ICC mengatakan pada awalnya mempertimbangkan untuk merahasiakan surat perintah penangkapan, tetapi mereka memutuskan untuk mengumumkannya jika hal itu dapat menghentikan kejahatan lebih lanjut. ICC mengklaim memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin melakukan tindakan kriminal secara langsung, serta bekerja sama dengan orang lain. ICC juga menuduh Putin gagal menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk menghentikan deportasi bagi anak-anak. Jaksa ICC Karim Khan mengatakan tidak perlu menjadi orang hukum untuk mengetahui jenis kejahatan ini. Seseorang hanya perlu menjadi manusia untuk tahu betapa mengerikannya itu. Sementara itu, Moskow membantah tuduhan kejahatan perang selama invasi dan menyebut surat perintah itu keterlaluan. Kabar duka datang dari dunia perfilman Hollywood. Aktor John Wick, Lance Reddick, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Studio City di Los Angeles pada Jumat 17 Maret 2023 pagi. Dia meninggal dunia di usia 60 tahun. Dilansir dari Variety, Sabtu 18 Maret 2023, Reddick meninggalkan seorang istri, Stephanie Reddick, serta 2 anaknya, Yvonne Nicole Reddick dan Christopher Reddick. Reddick memulai karirnya pada tahun 90-an lewat film New York Undercover dan The West Wing. Setelah itu, Reddick memiliki banyak peran lainnya di film. Misalnya, dia ikut ambil bagian di Lost dan peran reguler dalam seri fiksi ilmiah Forsbridge, Bosch dari Amazon, dan baru-baru ini versi Netflix dari Resident Evil. Sementara di John Wick, Reddick berperan sebagai petugas di Continental Hotel New York City bernama Sharon. Reddick mengulangi perannya tersebut di John Wick Chapter 4 yang akan dirilis di bioskop pada 24 Maret 2023 mendatang. Lawan main Reddick di John Wick, Keanu Reeves, menyampaikan sebuah pernyataan atas kepergian Reddick. Kata Reeves, Reddick adalah profesional yang sempurna dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Cinta dan doa kami bersama istrinya Stephanie, anak-anaknya, keluarga, dan teman-temannya. Kami mendedikasikan film ini untuk kenangan cintanya. Kami akan sangat merindukannya. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Sabtu 18 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa update berita-berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.